Oke, kembali lagi bersama saya Andreas Kevin di materi ekonomi mikro. Pada materi ini akan melanjutkan video kemarin yang berarti materi ini adalah pendahuluan pada bagian 2-nya. Nanti masih ada satu bagian lagi di materi-materi ini kita akan membahas mengenai cara berpikirnya dulu, penggambaran umumnya dulu, sehingga nanti masuknya ke dalam materi yang lebih dalam. Nah, kita udah punya basic dasarnya dari sini. Nah, kita kalau ngomongin ekonomi mikro, lawan mikro, makro gitu kan. Nah, kita kenal-kenalan dulu lah sama yang namanya ekonomi mikro dan makro. Kita mulai dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu dikenalkan pertama kali oleh Adam Smith. Ekonomi mikro ini simpelnya mempelajari keputusan individu atau tingkah laku dari individu. Nah, kita di dalam materi ekonomi mikro ini nantinya kita akan mempelajari mengenai konsumen, gaya konsumen, produsen, pasar, lalu harga suatu barang, lalu apa sih yang mempengaruhi harga pada barang itu gitu. Apa yang menaikkan harganya, apa yang menurunkan harganya, seperti itu. Terus ekonomi makro. Ekonomi makro ini dikenakan oleh John Maynard Keynes atau biasanya itu kalau cari di Google Keynes. Nah, ekonomi makro ini simpelnya membahas mengenai ekonomi dalam ruang lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup yang luas, biasanya global. Nah, kita itu membahas inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi dalam suatu kota, suatu negara. Skalanya itu lebih luas. Nah, jadi dari gambaran tadi yang udah disampaikan antara ekonomi mikro dan makro ini, kita itu bisa membandingkan. Kita bisa membandingkan, kita udah mendapat gambarannya, kemudian kita bandingkan. Ekonomi mikro ini secara sederhana membahas bagian kecil dari ekonomi. Sedangkan ekonomi makro ini membahas bagian besar, bagian global dari ekonomi. Pola pikir ekonomi mikro gimana? Pola pikirnya ini simpelnya dalam ekonomi mikro dia beranggapan bahwa pekerja telah bekerja semua sehingga nggak ada pengangguran lagi. Tetapi di dalam ekonomi makro dia berpikir bahwa lebih ada anggapan pengangguran masih ada, lapangan pekerjaan habis, ada lapangan tidak dapat digunakan dengan baik sehingga lapangan pekerjaan masih hilang gitu, adanya pengangguran banyak di mana-mana. Pola pikir ekonomi makro. Lalu pola pikirnya gimana lagi? Dalam ekonomi mikro kita anggapan bahwa barang yang kita produksi semuanya kita jual habis. Kita beranggapan bahwa semua barang yang kita produksi ini terjual habis. Ekonomi makro berpikir realistis. Ada kalanya barang yang kita produksi banyak menumpuk, sedangkan permintaan pasar kurang. Jadi barang kita tidak terjual habis, gitu. Nah, kita udah nangkap nih perbedaan ekonomi mikro dan makro. Sehingga masuk ke materi selanjutnya, kita harus kenalan dulu barang ekonomi dan barang bebas. Simpelnya yang mau saya bilang di sini, barang ekonomi, barang bebas, apa bedanya? Ini dua-duanya nggak usah diambil pusing, nggak usah dibingungkan. Dua-duanya ini adalah barang. Simpelnya bisa dibaca, barang ekonomi adalah adanya barang yang sumber daya untuk diperoleh barang tersebut langka. Sehingga dalam kebutuhan seringkali tidak tercukupi dikarenakan kurang dari hasil yang tersedia. Contoh, dalam memproduksi pakaian diperlukan bahan baku, benang, kain, tetapi banyak permintaan barang tersebut dijual dan dikategorikan sebagai barang ekonomi. Lalu kita bayangkan barang bebas. Barang bebas adalah barang yang dapat dikonsumsi tanpa adanya biaya yang perlu dikeluarkan. Contoh, penduduk di daerah pegunungan memiliki air yang melimpah, bersih. Mereka punya air terjun. Mau ambil air, ambil langsung. Sedangkan mereka tidak perlu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh air bersih. Pola pikirnya sederhana. Barang ekonomi adalah barang yang harus kita keluarkan uang untuk kita peroleh barang itu. Misalnya apa? Air di kota juga kita pakai uang kan? Itu juga termasuk barang ekonomi.
kok air di kota dikategorikan barang ekonomi sedangkan air di daerah pegunungan gitu barang bebas? Ya iyalah, air kita mengambil pahamnya begini. Air di kota dengan anggapan contohnya, air kota adalah air yang tercemar. Sehingga perlu diolah, perlu disaring, perlu difilter, baru disalurkan ke masyarakat. Nah, ini kan semuanya memerlukan biaya. Jadi disalurkan ke masyarakat, masyarakat wajib membayar. Tetapi beda, kalau air di pegunungan, mereka gratis, mengalir, bersih. Untuk apa mereka perlu air yang di kota disalurkan ke mereka? Mereka tinggal ambil gayung, centong, dapat air bersih. Betul kan? Nah, ini adalah contoh gambaran barang ekonomi dan barang bebas. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita juga mengenal adanya barang bebas yang menjadi barang ekonomi. Seperti contoh yang tadi saya bilang. Air. Kita memikirkan. Di sini kita baca pengertiannya dulu ya. Barang yang dapat diperoleh secara gratis, namun seiring berjalan waktu, barang tersebut tidak dapat diperoleh gratis lagi. Contohnya yang tadi saya bilang, air di kota. Air. Kalian mikir aja. Air. Tuhan udah berikan hujan dan lain-lain. Air tinggal ambil gratis gitu. Terus kenapa kita perlu air dari negara gitu? Karena kita memerlukan air yang lebih banyak. Kita susah untuk ambil jauh-jauh. Kita susah untuk ambil ke tepi sungai. Karena air yang dialirkan dari negara itu lebih bersih lagi. Ada penyaringannya dan lain-lain sehingga air yang disalurkan ke rumah-rumah lebih bersih. Maka oleh karena itu dijadikan barang ekonomi gitu loh. Nah, kita mengenal juga adanya dengan sistem harga dan sistem komando. Ini adalah sistem ekonomi harga dan sistem ekonomi komando. Apa sih? Kita baca dari pengertiannya. Sistem ekonomi harga. Sistem ekonomi dilakukan oleh pihak swasta sehingga produksi, distribusi, penentuan harga ditentukan diri sendiri. Sistem ekonomi komando ini sistem ekonomi yang dilakukan pihak pemerintah sehingga kegiatan produksi dan lain-lain kegiatan produksi sampai penentuan harganya ditentukan pemerintah. Kita ambil poin utama, swasta, pemerintah. Kita dapatkan gambarannya dulu. Kita menjual barang. Kita menjual barang, misalnya kita memberikan contoh, kita menjual keripik pisang. Kita jual keripik pisang, jadi bahan bakunya kita ambil sendiri, kita produksi sendiri, harga kita tentukan sendiri. Saya mau nih jual keripik ini 5.000. Saya mau nih jual keripik ini 6.000. Mau kita kan? Nah, berbeda sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini semuanya itu ditentukan pemerintah. Pemerintah bilang, BBM, harganya misalnya contoh, ini hanya contoh, 7.005. Jual 7.005. Begitu gambarannya. Segala kegiatannya ditentukan oleh pemerintah. Nah, kita mengenal nih adanya aliran perputaran keuangan. Kalian lihat ini pusing kan? Kalian lihat ini pasti pusing. Kita mulai dari ini dulu. Perusahaan. Kita mulai dari sini. Perusahaan menyalurkan barang dan jasa. Ini saya jelaskan. Perusahaan menyalurkan barang dan jasa. Misalnya, ini perusahaan bergerak di bidang produksi rumah makan. Kita anggapannya rumah makan saja. Rumah makan. Perusahaan memberikan barang dan jasa berupa makanan. Kan? Masuk pasar barang. Anggapan simpelnya ini seperti ini ya. Supaya lebih mudah dipahami. Nah, barang dan jasa ini ditujukan kepada makanan yang diberikan rumah makan ini ditujukan kepada siapa? Rumah tangga. Rumah tangga ini adalah kita. Kita yang membeli. Kita memberikan uang. Kita berikan uang untuk siapa? Kita berikan uang untuk perusahaan. Nah, lalu
perusahaan. Nah, habis itu kita juga kita berikan faktor produksi. Faktor produksi ini seperti apa? Sumber daya manusia, misalnya kita menyalurkan tenaga, kita masak di dalam. Nah, kita berikan faktor produksi kepada si rumah makan ini, perusahaan ini. Nah, kita berikan sumber daya manusia. Kita berikan seperti tenaga untuk memasak dan lain-lain. Kita berikan, ini adalah faktor produksi ini, sumber daya manusia. Kalau mau diingat lagi, bisa masuk ke video sebelumnya lagi. Kita berikan faktor produksi. Upahnya apa? Perusahaan membayar kita gaji. Perusahaan memberikan uang. Perusahaan memberikan gaji untuk rumah tangga. Nah, gaji ini dipakai untuk apa? Gaji ini, nah kembali nih, dipakai untuk membeli barang lagi dari perusahaan ini. Nah, ini adalah suatu lingkaran. Lingkaran yang tidak bisa putus. Lingkaran yang tidak bisa putus. Akan terus berputar. Nah, lalu di tengahnya apa? Di tengahnya, kita ini bayar pajak. Kepada siapa? Kepada pemerintah. Pemerintah, dari uang yang kita hasilkan ini, pemerintah ini anggapannya perusahaan lain. Kita anggapannya gini, kayak seperti kita anggapannya ini adalah pihak yang membangun jalan. Ini adalah pihak yang membangun jalan. Kita anggapannya begini. Kita bayar pajak kepada pemerintah. Uang yang kita terima dari pemerintah gunakan untuk didistribusikan, untuk dibangunlah jalan dan lain-lain. Nyangkutnya kemana lagi? Perusahaan lagi kan. Kita butuh adanya kontraktor dan lain-lain untuk bangun jalan. Jadi uangnya dikasihkan lagi kepada mereka gitu kan. Kontraktor memberikan. Nah ini kembali lagi. Pajak. Kontraktor membayar pajak, memberikan pajak jasa pelayanan barang kepada pemerintah. Yang dapatnya siapa? Yang dapatnya kita. Bangunan yang habis dibangun tadi, nah pemerintah nih anggapannya ini rumah tangga bayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah kasih uangnya kepada perusahaan untuk mintanya dibangun jalan. Perusahaan bangun jalan dikasih ke pemerintah. Jalan ini yang dipakai siapa? Yang dipakai adalah rumah tangga. Yang pakai adalah kita. Ujungnya kembali ke kita gitu. Nah, simpelnya kalau lebih sulit dipahami bisa lagi diputar ulang. Nah, dalam aliran perputaran keuangan ini, dalam ini semuanya ini, nah, kita mengenal adanya pertanyaan. What? Apa? How? Bagaimana? For whom? Untuk siapa? Misalnya, kita menentukan barang apa sih yang kita produksi. What? Apa barang yang akan kita produksi? Bagaimana kita bisa tahu? Caranya itu kita riset kebutuhan pasar. Pasar butuh apa? Sekarang dalam kondisi sekarang ini saya lihat-lihat, oh pasar butuh ini nih. Butuh ini sebagai ini nih. Nah, kita produksi lah barang itu. Masuk ke bagian produksinya. How? Bagaimana? Bagaimana kita produksi barang tersebut? Nah, misalnya saya mau produksi. Misalnya dari apa nih? What? Kita mulai dari apa dulu? Apa what? Barang apa yang kita produksi? Kita mikir. Kayaknya di wilayah ini nih, keripik pisang lumayan nih. Oh, oke, kita produksi keripik pisang. Banyak nih yang minta keripik pisang di sini. Kayaknya cukup laku nih keripik pisang. Sehingga kita masuk ke bagian 2. How? Bagaimana? Bagaimana cara kita memproduksi barang dan jasa? Kita mikir, lah, saya mau produksi keripik pisang. Terus, saya mau mulai dari mana? Bagaimana ya cara saya produksi ya? Saya butuh tenaga kerja enggak? Kayaknya enggak butuh lah. Terus, saya butuh apa lagi? Sumber daya. Kita cari sumber daya. Kita cari teknologi yang cocok untuk produksi ini, untuk mendukung produksi ini. Teknologi, dan lain-lain. Kita cari, oh saya butuh ini. Saya butuh pisang dari ini. Oke, saya ambil dari ini.
Oh, saya butuh ini. Saya butuh ini tepung untuk produksi pisang goreng ini. Keripik pisang ini, maaf, keripik pisang ini. Oh, saya ambil dari ini. Kita cari sumber daya yang cocok. Lalu kita masuk for whom. Untuk siapa? Nah, ini kita selesai produksi, barang kita sudah jadi, udah capek-capek kita mikir, nggak mungkin barangnya nggak kita jual kan? Kita pikir sekarang, untuk siapa sih barang itu kita jual? Untuk siapa barang itu dipakai? Keripik pisang. Oh, mantap nih. Kalau seandainya saya jual nih keripik pisang nih ke turis, saya titip lah ke toko oleh-oleh. Set, masuk toko oleh-oleh. For whom? Untuk siapa barang ini kita jual? Targetnya siapa? Nah, kita masuk bagian selanjutnya. Kegiatan utama ekonomi. Dalam kegiatan utamanya, biasanya itu ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Tetapi saya lebih suka masukkan satu lagi, pertukaran. Produksi. Kita tidak usah mikir pusing-pusing. Produksi. Produk artinya menghasilkan barang atau jasa. Saya memproduksi keripik pisang. Saya olah produk itu. Saya beli pisang, saya goreng, dan lain-lain. Saya bumbui, dan lain-lain. Bagian kedua, distribusi. Distribusi. Bahwa keripik pisang ini, adanya pihak. Saya kasihkan ke orang A. Keripik pisang ini saya kasihkan ke orang A. Nanti orang A kasih jual keripik pisang ini kepada orang C. Nah, orang A ini adalah sebagai penengah, distributor. Dia menyalurkan barang dari produksi ini, dia menyalurkan barang saya kepada konsumen. Konsumen ini disebut siapa? Konsumen disebut adalah konsumsi. Kegiatan konsumsi. Mereka menghabiskan keripik pisang ini. Krak, 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 krak. Dihabiskanlah keripik pisang ini. Lalu, adanya pertukaran. Kita jarang kan dengan kata pertukaran. Pertukaran. Di antara distribusi dan konsumsi ini, kita mengenal adanya pertukaran. Nah, pertukaran ini adalah ketika orang A ini memberi barangnya kepada orang C memberikan uang kepada orang A. Ini adalah pertukaran. Dia menukar barang dengan uang. Jadi ingat, produksi menghasilkan barang dan jasa. Distribusi menyalurkan barang ini kepada konsumen. Konsumsi, mengonsumsi, pihak yang mengonsumsi, pihak yang menghabiskan barang dan jasa ini, pihak yang memakai barang dan jasa ini, lalu pertukaran. Penengah di antara distribusi dan konsumsi. Ditukarkannya uang, menghasilkan uang. Nah, produk. Sebenarnya pertukaran ini ya, di distribusi juga, di antara produksi distribusi juga ada pertukaran juga. Pokoknya pertukaran kita menukarkan barang ini dengan uang. Barang dengan barang termasuk enggak pertukaran? Ya, ini adalah pertanyaannya. Pertukaran, kita baca dalam pengertiannya. Adanya pertukaran uang dan barang di antara kegiatan distribusi dan konsumsi. Sebenarnya dalam setiap, tidak hanya distribusi konsumsi, tetapi dalam hampir setiap keadaan kita butuhnya ada pertukaran. Uang barang, uang barang. Kalau dulu zamannya adalah barang dengan barang, barter. Sekarang uang barang lagi. Nah, kita pahami lagi. Dari pengertian-pengertian ini semuanya nih. Kita tangkap lagi. Ekonomi mikro ini apa? Ekonomi mikro. Kita lebih mempelajari ke teori harga. Kita berusaha semampu kita untuk kita berpikir. Pola pikir konsumen tuh gimana? Pola pikir produsen tuh gimana? Gimana produsen tuh bisa tahu keinginan konsumen? Kita pelajari ini di ekonomi mikro. Nggak usah capek-capek dipikirkan pengertian ini. Kita masuk. Poin penting dalam ekonomi mikro. Hal penting dalam ekonomi mikro. Ada 4 hal. Harga, rata-rata dan marginal. Unit kuantitas konstan, stok dan
stock flows, dan waktu. Kita bahas satu-satu. Harga. Kita ada kenal harga relatif dan harga absolut. Harga relatif adalah harga yang dapat berubah berdasarkan banyak tingkat permintaan. Sedangkan harga absolut cenderung kenaikannya bersifat tetap. Tugasnya adalah kalian mencoba mencari contoh perbedaan harga relatif dan harga absolut. Kira-kira apa? Harga relatif dan harga absolut. Harga relatif itu harga yang tetap. Mau permintaan banyak, mau permintaan dikit, dia bisa berubah harganya. Harga absolut ini berbeda dengan harga absolut. Harga absolut ini kenaikannya bersifat tetap. Contoh harga relatif, saya berikan paham. Misalnya, permintaan sedang banyak. Harganya naik. Permintaan sedikit, harganya turun. Contoh, misalnya saya menjual pisang. Saya sebagai orang yang penanam pisang. Saya menjual pisang. Sekarang lagi musim pisang nih. Pisang ada di mana-mana. Pisang ada di mana-mana nih. Artinya, pisang saya jual ke orang lain. Otomatis harganya turun kan? Turun harganya. Misalnya, sekarang lagi musim pisang. Harga pisang biasa, kita anggapannya kilo aja. 1 kilo, 5.000. Sekarang lagi musim pisang. Pisang di mana-mana banyak. Gimana saya bisa jual harga 5.000? Saya turunin lah harganya. 3.000. Saya turunin harganya. 3.000 baru bisa terjual. Lalu pada saat, musim pisang nih udah habis. Permintaan pisang banyak. Bagus nih. Mereka nih yang jual keripik pisang nih. Lagi butuh pisang nih. Mereka terpaksa nih beli pisang dengan saya. Musim pisang udah lewat nih. Harga pisang mahal. Saatnya saya naikkan harganya. Saya naikkan ke 7.000. Terpaksa mereka beli dengan saya. Berubah-ubah harganya ini. Permintaan banyak, hargaku ku naikkan. Itu. Saya mau cari untung. Nah, harga absolut ini apa? Kenaikannya tetap. Dia cenderung setelah naik susah turun. Nah, kalian pikirlah sendiri. Kenaikannya itu bersifat tetap. Dia cenderung sifatnya ini bukan susah turun. Dia lebih naik. Naik misalnya dari 7.005 naik ke 10.000, naik ke 12.000. Kenaikannya sifat tetap, naik terus. Oke, kita berbicara mengenai rata-rata dan marginal. Dalam rata-rata marginal ini kita mempelajari mengenai konsumen rata-rata dan konsumen marginal. Simpelnya gini, konsumen rata-rata biasanya mereka beli barang, mereka itu enggak pikir barang ini mahal atau enggak. Mereka enggak ada seleksi ke pasar dulu, ke toko A. Misalnya saya mau beli kipas. Saya hanya ke toko A. Toko A jualnya 1 juta. Saya nggak ada ke toko B, toko C. Padahal toko B jual 500.000. Toko C jual 100.000. Saya nggak ada. Saya langsung ke toko A. Saya beli 1 juta itu. Saya asal beli artinya. Yang penting terbeli. Saya nggak peduli itu harga naik kah, harga turun kah. Saya nggak ada selektif. Saya yang penting beli. Saya langsung ke toko A, langsung beli. Itu adalah konsumen rata-rata. Dia asal beli harga besar, harga kecil, dia beli yang penting ada. Konsumen marginal ini apa? Konsumen yang ketika dia beli, dia sensor dulu. Dia cari satu-satu. Dia ke toko A, 1 juta. Oke. Nanti ya, saya pikir dulu. Dia pergi ke toko B. Toko B jualnya 800.000. Oke, nanti ya saya pergi lagi. Dia pergi ke toko C. Toko C jualnya 1.500.000. Wah, dia udah pergi nih. Satu kota udah dikelilingi semua. Akhirnya dia dapat. Oh, yang B paling murah. Oke, kembali ke B.
500.000 kan? Ya 500.000. Dibelilah sama yang B. Dia selektif. Dia pilih barangnya. Dicari harga paling murah yang mana. Ini adalah konsumen marginal yang adanya pemilihan. Sedangkan konsumen rata-rata cenderung asal beli. Yang penting ada. Lalu kita pelajari unit kualitas konstan. Jumlah permintaan barang dikaitkan dengan harga relatif diukur dengan satuan konstan. Contoh paling simpel. Rumah makan. Rumah makan, kalau dia baru buka, ini hanya pengandaian contohnya. Saya buka warung makan. Baru buka nih. Saya mau tarik konsumen. Walaupun harga saya tinggi, gimana caranya supaya banyak konsumen yang datang? Saya harus buat makanan saya enak. Saya kasih banyak-banyak bumbu. Bawang dan lain-lain banyak. Wah, rasanya mantap. Enak. Nah, seiring berjalannya waktu, rumah makan saya udah terkenal. Nama sudah di mana-mana. Orang datang ke sini cari rumah makan saya. Wah, udah bisa berkembang nih usaha saya. Saatnya saya menurunkan, enggak menurunkan harga. Saya menurunkan kualitas sedikit. Harganya saya tetap, kualitasnya menurun sedikit. Misalnya, saya jual semua barang ini saya pakai bawang 1 kilo. Konsumen saya udah banyak nih. Saatnya saya turunkan kualitas sedikit saja. Jangan banyak, nanti hilang semua konsumen. Saya buat jadi 800. Dari 1 kilo, saya buat jadi 800 gram. Begitu gambarannya. Ini adalah unit kualitas konstan. Dengan harganya masih tetap. Dari awal saya buka 10.000, bawangnya 1 kilo. Sekarang 10.000, bawangnya 800 gram untuk saya masak. Rasanya hampir sama, tidak berubah. Berubahnya sedikit saja. Tapi nama saya sudah terkenal di mana-mana. Ingat ya, ini dalam konteks warung makan. Contohnya. Lalu, kita mempelajari stok, flows, dan waktu. Stok ini adalah kuantitas barang pada suatu waktu. Flows ini kuantitas yang dihasilkan digunakan dalam suatu waktu. Nah, dalam ekonomi mikro ini kita lebih sering membahas flows. Flows ini gimana sih? Stok ini gimana? Saya berikan gambaran lagi. Stok kuantitas barang. Misalnya, toko baju. Stok barangnya ini semua, bajuku semuanya, baju cowok, 50. Ini contoh ya. Toko baju, stok baju cowok ini semua 50. Sedangkan flows ini dia relatif. Misalnya, bulan ini hasil produksi saya catat, saya memproduksi kain. Bulan ini saya produksi catat, produksinya dapat 20. Oke, bulan depan saya produksi lagi. Catat, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 hasil produksinya 50. Bulan depannya lagi, produksi lagi. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 lagi. Saya catat lagi, catat, hasil produksinya 10. Flows, kuantitas yang dihasilkan berubah-ubah dalam rangkaian waktu. Biasanya itu ada ditetapkan, biasanya berapa bulan itu dihitung. Gitu. Ini adalah berubah-ubah sifatnya. Tergantung berapa konsumen lagi butuh. Ini adalah flows. Kita belajar ini fungsinya apa sih? Tujuan ilmu ekonomi. Kita membuka wawasan berekonomi. Jangan kalian belajar ini kalian pahami teoristis. Yang kayak begini. Stock flows, unit kualitas konstan, rata-rata marginal, harga. Saya yakin ini teorinya pusing bacanya. Tapi dengan saya berikan contoh,
kalian pasti langsung connect. Oh, ternyata begini toh. Oh, begini. Sebenarnya contoh-contoh ini adalah kehidupan sehari-hari. Sering kita jumpai. Cuman dibantailah kata-kata yang bersifat susah kita pahami. Makanya dalam mengajar ekonomi ini perlu sering diberikan contoh. Nggak bisa hanya kayak gini stock flow suatu pengertian. Mana paham. Harus ada contohnya baru bisa paham. Kita buka wawasan ekonomi kita. Bagaimana kita bisa paham bagaimana kita sebagai produsen, sebagai pembuat suatu produk, kita bisa paham mengenai keinginan masyarakat, keinginan konsumen. Bagaimana kita bisa paham? Kita buka wawasan ekonomi kita. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Nah, ini sama. Kita belajar ekonomi nih. Kita tidak cuman punya teorinya. Kita punya skill prakteknya juga. Kita tidak butuh ini kalau di dalam bekerja. Apa ini unit kualitas konstan? Emang ada yang buka warung makan dijelaskan. Ini unit kualitas konstan saya berubah. Enggak kan? Enggak mungkin. Tapi kita praktekkan. Membantu pengambilan keputusan. Misalnya ini. Kita mikir, oh kita sudah tahu nih, ada konsumen yang asal beli. Ada konsumen yang selektif. Kita tengok, oh ini konsumen yang... Kita kan tidak mungkin. Selamat siang, apakah Bapak konsumen yang asal beli? Selamat siang, apakah Bapak adalah konsumen yang selektif? Nggak mungkin. Nggak mungkin kita wawancara satu-satu. Mana nampak. Kita membantu kita mengambil keputusan. Kita jadi paham. Kita jadi tahu. Oh, dalam sekarang ini, usaha saya ini bagus. Kita ambil keputusan. Bagaimana kita udah punya ilmunya, kita ambil keputusan. Wah, ini usaha saya bagus nih, bisa berkembang. Saya yakin usaha saya bisa berkembang dilihat dari skala masyarakatnya begini. Nah, yang ketiga kita paham keadaan masyarakat. Saya udah analisa sekuat mungkin. Wilayah saya ini adalah wilayah kota. Banyak turis datang. Saya jual oleh-oleh. Kita paham keadaan masyarakat. Kita tidak cuma belajar ekonomi mentok. Kita tidak cuma tahu teorinya. Kita tahu prakteknya. Lalu, yang keempat, membantu masalah ekonomi di negara. Ketika negara sedang, ini gambarannya ketika negara sedang inflasi dan lain-lain, pengangguran banyak, maka kita sebagai orang yang sudah punya ilmu ekonomi, kita haruslah dapat membantu negara. Bagaimana caranya? Kita paham masyarakat butuh apa, barang apa yang belum muncul. Barang ini belum muncul. Kita buat barang ini. Buat berbesar. Rekrut pekerja. Itu kan mengurangi pengangguran. Kita membantu masalah di negara. Ilmu ekonomi, saya tekankan, bukan ilmu yang mati. Bukan ilmu yang terkesan, ilmu ekonomi ini terkesan teori. Tetapi, secara nggak langsung kita sering pakai. Buktinya apa? Ketika saya tunjukkan ini, saya yakin banyak yang pusing. Tetapi ketika saya berikan contoh, saya yakin kalian pasti pernah kepikir hal itu. Kalian secara nggak langsung, kalian pasti pernah terpikir akan itu. Nah, sekian dulu untuk materi ekonomi kali ini. Di materi selanjutnya, saya masih mau membahas dasar-dasarnya juga. Mungkin masih bagian pendahuluan, saya masih membahas dasar-dasar